Dan dia menjawab obrolan netizen ya, karena di awal-awal musim saya ngelihat beberapa obrolan netizen meragukan tentang kepelatihannya malah. Karena kan belum dimulai. Makanya tonton sampai akhir. iya. Sumi mungkin yang ya nggak bisa disebutkan satu persatu lah karena emang kedalaman dari Fafage ini sangat luar biasa bang. Walaupun kata netizen bagi Ragit bagus nih habis nikah. Apakah harus nikah lagi biar makin bagus? Kan mungkin ya. Kan mungkin. Selamat datang di Terawangan Umpan Balik. Terawang tuntas sebelum kick off. Udah ya? Sehat Bang Wahid? Alhamdulillah. Sehat Bang Kocoy? Sehat. Gini-gini Bang ya. Kocoy, Bang Coy. Aku ini masih Bang Kocoy terus ya. Coy menang, kok Coy kalah. Oke, kita udah di episode ketiga, tapi sebelumnya yang udah nonton episode 1 dan 2 pasti udah tahu ini adalah program terawangan kita. Kita mencoba untuk terawang dengan analisa data dan memberikan terawangan-terawangan yang mungkin akan mendekati dari hasil yang akan terjadi nantinya. Amin. Lalu sebelumnya kita mulai jauh-jauh, saya ucapkan terima kasih dulu buat support sistem kita pada episode ketiga ini. Ada Saujana, terima kasih Saujana. Dan kita disupport juga sama Jacobs Apparel, baju kita. Terima kasih. Jacobs ya, Tom and Jerry, manis, Om Coy. Kau. Oke, itu dia udah support kita, ada Saujana dan Jacob Apparel. Mudah-mudahan terus ada support sistem lainnya karena memang kita berputar dari support itu ya. Baik, kita langsung saja ke pembahasan kita. Kita akan membahas dari beberapa requestan teman-teman semuanya. Ada pertandingan yang akan kita terawang, Rafli versus Fafage Banua. Mau sudah siapa yang mau bahas Fafage sama Rafli? Mau sudah atau aku yang tunjuk? Kayak guru-guru ini Samuel lah. Oke, kita akan bahas beberapa analisa yang akan kita coba ngobrolkan di beberapa menit ke depan nantinya. Tapi jangan lupa sebelumnya like and subscribe, jangan lupa karena kita akan lebih semangat lagi kalau ada like and subscribe teman-teman. Nah, balik lagi dari Rafli, kita tahu ini pendatang baru ya di musim ini Pak. Datang baru dan kita tahu dia sekarang di peringkat ke-9 ya? 9 ya? Peringkat ke-9 sekarang dan ternyata dari kita ada 2 ya, pendatang baru, ada Kuda Laut kan, lalu ada Rafli, dan Rafli sekarang sedikit punya gebrakan kan, sedikit daripada Kuda Laut, dan saya pikir di beberapa match dia memiliki atensi yang lumayan oke untuk memberikan gebrakan. Lalu Fafage kita tahu sendiri tim Kalimantan juga yang sampai saat ini unbeaten. Nah, ini yang akan kita obrolkan tentang kedua tim ini. Kita mulai dulu. Nanti yang akan kita obrolkan adalah dari pemain kuncinya, lalu apa aspek apapun yang bisa mendongkrak dari pemain, pelatih, bahkan strategi dan peran strategi setiap posisinya nanti kita mungkin akan ulik ya Pak Coy sama Pak Wahid. Lalu pelatih nih dan filosofi permainan. Kita mulai dari Fafage dulu, Bang Wahid. Silakan Bang Wahid. Yang dari mana dulu nih Bang? Dari mungkin pemain kunci dari tim ini yang akan punya peran penting untuk menggebrak pertandingan antara Fafage dan Rafli. Silakan. Oke, baik. Sebelum kita membahas Fafage sekarang, kita bisa lihat Fafage musim lalu Bang. Di periode 2023-2024 ya, Pro Futsal League, di mana Fafage ini finish di peringkat 5. Oh iya. Ya, peringkat 5 Bang ya. Kalau nggak salah. Nah, sekarang di Pro Futsal League 2024-2025 ini suatu perubahan yang besar nih. Asli. Serius yang ditunjukkan oleh manajemen bagaimana gebrakan yang udah kita lihat dari komposisi
pelatih sampai ke pemain itu udah kelihatan ya gebrakannya. Sebelum kita mengarah ke permainan. Ya. Jadi kalau kita lihat kedalaman skuad, kalau bisa dibilang nih Favage ini Los Galacticos-nya musim ini. Asik. Saya setuju nggak Bang? Setuju. Kalau kata sosmed itu mewah. Asik. Mewah. Tim mewah. Oke, mewah maksudnya. Mewah. Maksud kau Kalimantan is blue gitu. Kena dor. Oke, menarik sih Bang. Jadi debrakannya kemudian datangnya lagi Evan Somilena menambah debrakan yang luar biasa di mana Evan saat ini itu berada di puncak top skor ya dengan 12 gol. Ini luar biasa. Nggak salah kalau kita masukkan Evan Somilena sebagai pemain kunci Bang dari Favage. Kemudian dari lini belakang kita tahu sendiri ada tembok Cina, ada Albagir ya kan? Iya. Yang musim lalu bermain untuk unggul. Kemudian ada arsiteknya, kalau saya bisa bilang tuh otaknya dari Favage itu Di Maria Bang. Oh iya. Nah, Di Maria ya. Oke. Kemudian juga Rodrigo. Diego. Sama ya. Oh, iya, sama ya. Lebih simple Diego sih. Iya. Itu kencang. Diego Maradona. Diego. Rodrigo Coy Diego. Iya, lalu mau. Ya, Diego. Oke, Diego salah satu bisa dibilang pemain kunci karena kontribusinya menit bermainnya juga sangat luar biasa di Favage. Kemudian di jantung pertahanan juga kita bisa lihat dengan ketenangannya Suni Bang. Itu pemain senior ya. Oke. Suni mungkin yang nggak bisa disebutkan satu persatu lah karena emang kedalaman dari Favage ini sangat luar biasa Bang. Itu sih kalau untuk kunci pemain. Nah, ngelihat dari gebrakan Favage yang tadi diantar sama Bang Wahid, artinya dari peringkat 5 musim lalu dan sampai di musim ini dia unbeaten. Pemain-pemain baru yang sekarang transfer itu menurut Bang Wahid gimana? Apakah ke biasa saja atau bahkan pemain barunya tepat ketika dilakukan di musim ini dan menjadi unbeaten ini menurut Wahid gimana? Kalau kita bisa lihat Favage sendiri dengan perolehan yang luar biasa dengan gol-golnya yang setiap pertandingan menghasilkan bisa dibilang gol-gol besar sih. Iya. Nah itu artinya di awal musim ini sudah menunjukkan bahwa tim ini sangat serius gitu Bang. Dengan pengrekrutan beberapa pemain baru, kemudian pelatih. Nah itu saya rasa karena belum selesai ya, belum bisa dikatakan berhasil, tapi sudah menunjukkan bahwa pengrekrutan ini lumayan berjalan Bang dengan datangnya mereka ini, dengan apalagi kan di posisi sekarang Favage lagi memuncakkan klasemen di puncak klasemen. Nah itu saya harap gebrakan yang bagus sih Bang. Iya. Terutama dari tembok tadi ada Albagir, kencang sekali. Dan Albagir setelah pindah ke Favage di timnas juga gacor ya, kita lihat ya. Timnas juga gacor kemarin, for Nation juga dia bicara banyak. Lalu setelah itu di Liga juga ternyata, kalau dari performa sebelumnya menurutku ini performanya meningkat kalau Albagir. Kalau saya lihat sih rata-rata pemain yang berlabel tim nasional, apalagi seperti Albagir ya. Konsistennya sangat luar biasa Bang, dari musim-musim kita bisa lihat dari Black Steel sampai ke unggul. Jarang melihat Albagir ini underperform Bang. Iya jarang ya. Dan aku sepakat sih kalau musim ini dia punya gebrakan yang sangat luar biasa dan cocok ya. Dan terlihat nyaman dengan tim ini. Karena mungkin mereka udah akrab ya, ada Evan kan yang udah sering ketemu. Gini Bang, sebelumnya. Atau gimana? Kalau saya sebagai pemain ketika anggapkanlah saya sebagai penjaga gawang ya, ketika berada di
garis pertahanan, kemudian di depan itu ada pemain-pemain bagus yang luar biasa. Pasti senang lah Bang. Iya. Iya. Aman gitu ya kan? Iya. Ada Om Suni. Kita tahu latar belakang Om Suni salah satu mantan pemain terbaik profesional kan? Iya, benar. Gila, ini jago. Iya benar sih. Gawang jadi aman, belakang jadi aman nih. Oke, kalau ngomongin tentang pelatih, gimana? Strategi yang akan dikeluarkan menurut Wahid di pertandingan kali ini, Pak Pagi? Kalau Sayan Karmadi, dulu saya juga pernah ditanganin sama Bang Sayan juga ya. Jadi kalau saya lihat tuh Bang Sayan sendiri salah satu pelatih yang semua pelatih itu pintar sebenarnya. Pasti. Tapi kalau saya melihat Bang Sayan itu pembacaan situasi dan kondisi pada berjalannya pertandingan sangat cepat Bang mengambil keputusan. Jadi disitulah pengalaman seorang pemain, apalagi kan Bang Sayan sendiri salah satu legenda futsal Indonesia ya kan. Nah di situ juga sangat berpengaruh pengalaman yang diberikan kepada Bang Sayan sebagai pemain dan diterapkan sebagai pelatih sangat luar biasa. Apalagi pada saat membaca pertandingan Bang. Nah, itu penting ya? Iya. Dengan data dan hasil yang kita lihat, Fafage bisa meraih kemenangan sampai sekarang unbeaten itu sangat luar biasa. Luar biasa. Dan dia menjawab obrolan netizen ya, karena di awal-awal musim saya ngelihat beberapa obrolan netizen meragukan tentang kepelatihannya malah. Karena kan belum dimulai. Makanya tonton sampai akhir. Iya. Kebahasan netizen kayak gitu Bang. Tonton sampai akhir, ternyata kalah kan. Sementara ini sangat luar biasa sampai unbeaten dan peringkat 1 saat ini. Dik, oke. Nanti kita akan ngobrol lebih dalam tentang Fafage, tapi kita akan coba ke Rafli ini. Rafli ini adalah salah satu yang berapa kali di Linus ya? Kita lihat keliweran di Linus Rafli dan akhirnya musim ini dia lolos di Proposal League dan ini musim pertamanya. Menurut Bang Coy ini pemain-pemain kunci dari Rafli sendiri yang akan mempunyai gebrakan melawan Fafage atau mungkin kesemuanya bisa jadi gebrakan dan mematahkan unbeaten-nya Fafage atau gimana menurut Bang Coy? Kalau kita berbicara Rafli, kita berbicara dengan satu tim asli Padang ya. Betul. Walaupun salah satu tim yang lolos Linus, tapi sekarang berisikan pemain yang rata-rata sudah sering bermain liga. Malah ada juga di situ ada Sanjaya. Hamba Allah. Iya. Mantan pemain timnas U20 kita. Ya, betul. Di situ juga ada Efrinaldi. Oh iya, ding. Nah, juga penjaga gawang ada Farhan Lubis, Hari Yunandar, serta pemain senior lah yang sering di timnas, Akang Randi. Namanya udah ada asing lah. Iya, udah ada asing lagi. Kalau untuk di Rafli, kalau kita mengingat Rafli ini sebenarnya perjalanannya memang panjang Bang. Ya, panjang. Keseriusan tim daerah sebenarnya. Kalau Abang lihat sosok Pak Yasman tuh ketua FP sana tuh. Kurang lebih lah sama ketua EP kita nih. Siapa tuh? Pak Mul kita. Cuma rezekinya Pak Mul kita belum ada tim liga nih. Dan kita doakan lah Bang Ani. Semoga beliau sangat respect lah sama Pak Yasman. Iya, setuju. Nah, karena memang kenapa dia tetap dengan pemain-pemain mereka kebanyakan karena tadi ingin mencoba melihat lah mungkin di PFL tahun 2004-2025 ini ya, melihat dulu perjalanan serta tidak banyak ganti pemain, emang membangkitkan mentalitas pemain daerah mungkin. Pengen jadi kereta baru untuk tim Padang, maka kayak Akang ditarik untuk jadi contoh-contoh adik-adiknya yang lain. Oh iya. Ada Akangnya. Nah, untuk pemain sendiri kira-kira menurut Bang Coy yang akan punya peran penting di Rafli sendiri untuk melawan Fafage? Kalau untuk berperan penting semuanya kurang lebih sama tuh Dom, dari segi posisi ya. Walaupun kebanyakan memang rata-rata tuh poinnya di Sanjaya tukang gedornya. Serta memang yang bagian motornya memang ada di F sih. Yang memang dari tim ke tim memang F rata-rata jadi motor di tim itu sendiri. Sepakat sih. Sanjaya kita lihat di musim ini dia lebih nyaman ya mainnya, lebih lepas ya. Lebih lepas kan. Di beberapa tim yang besar kemarin kita tahu
pesaingnya lumayan kencang juga, tapi ketika dimasuk di referee kayak Sanjaya yang waktu itu ya, waktu itu waktu kapan ya? Bersinar kayak nggak ada tekanan lah. Ya, lebih lepas. Tapi ya. tetap tanggung jawab sih. Dari tetap. performa. Nah, ini buat referee sendiri bang, transparan. Ya kita tahu ya, ada pemain asal Padang yang akan dipertahankan sama yang masih dipertahankan sama referee. Tapi ada beberapa pemain baru yang ditransferkan ke referee. Menurut Bang Coy, pemeran pemain baru yang ada di referee itu apakah punya impact besar atau bahkan ternyata yang bisa dominasi pemain-pemain asli Padangnya sendiri gitu atau gimana? Kalau dari aku untuk pemain transferan untuk tim Ravelis tersendiri itu lebih kepada kekurangan komposisi di tim itu sendiri dong. Okay. Nah, jadi memang dari pelatihnya kan yang kita tahu Coach Kusmeni ya, yang berasal dari Malaysia. Kalau aku melihat memang dari sisi pembawaannya saat bawa tim memang lebih ke memang naikkan mentalitas pemain dulu sih, sama kerjasama serta konsistensi tim. Mungkin itu memang tujuan mereka di ini tadi aku bilang di 2024, 2025 ingin tahu dulu seperti apa sih atmosfer profesional dengan pemain asli serta hanya mendatangkan beberapa pemain. Ya. Artinya memang kalau menurut Bang Jo ini dia akan lebih membaca ya di musim ini ya. Kira-kira bisa bersaing nih pemain kita nih. Kalau aku lihat sih bisa dong, mungkin hanya dari sisi beberapa pemain yang belum terlalu berpengalaman lah. Pengalaman berbicara ya. Iya. Nah, untuk dari strateginya sendiri nih, kita tahu coach asal Malaysia ini punya tawaran baru dari referee. Menurut Bang Choi sendiri, kepelatihan dari sisi strategi yang dicoba lakukan untuk referee akan gimana nih strateginya Bang Joy? Kalau aku melihat Ravelis selama beberapa kali main sebenarnya sederhana dan apa ya? Kalau untuk pergantian pemain sangat efektif sih dong. Oke. Jadi memang Coach Kusmeni itu memang lebih hati-hati dalam pergantian pemain karena memang sedang membaca situasi, ngelihat musuh. Walaupun seandainya memang dia tuh kondisinya landing 2-1 atau 3-1 dia tetap pakai strategi yang dia dari awal, tidak merubah untuk bertahan. Itu sih karena memang untuk mencoba semua pemain dengan strategi yang sama dulu. Artinya pada dasarnya strategi udah klop nih. Udah klop nih ya. Tinggal menguatkan sisi lain, tinggal membaca pergerakan dari tim lawan ya Bang Joy. Ini menarik. Artinya ini dua pertandingan bisa kita bilang akan seru nantinya. Kita nggak tahu ya nanti setelah ini kita akan ngobrolin berapa persentasenya. Tapi untuk statistik pertemuan kita akan lihat datanya dulu. 5 kali pertemuan dari masing-masing tim. Kalau di referee kita lihat kemarin barusan menang lawan Moncong Bulo ya. Menang lawan Moncong Bulo. Iya kan? 2-0 dan kalah ini lawan halus kalah ya. Lawan halus kalah 5-2 skornya lumayan. Lalu lawan BTS ini ya kita tahu BTS masih kalah 0-5 dan tapi sebelumnya malah ini mengejutkan, dia ngelawan Tiga Raja udah masih bersaing lawan Tiga Raja tapi yang mengejutkan ketika lawan Sadakata kita tahu tim yang sekarang lagi lumayan on progress ke lebih baik ya. Tapi Ravelis bisa mengalahkan dengan skor 4-3 dan ketat sekali waktu itu kan pertandingannya. Ini untuk Ravelis sendiri dari 5 pertandingan 2 kalah 3 kali menang. Tapi berbanding dengan Papage full dia belum pernah kalah, hanya seri sekali melawan Cosmo JNE dengan skor di perdananya ya 1-1 ya. Sisanya dibabat habis sama Papage ini. Dari Pangsuma, Sadakata, Halus, Bintang Timur, Surabaya yang tidak bisa diputuskan tren kemenangannya dan akhirnya diputuskan oleh Papage. Ini 5 match yang luar biasa diperankan sama 2 tim ini. Nah, dari 5 match ini nih, faktor pendukung kemenangan, lalu formasi pemain dan gaya bermain yang seperti apa nih yang teman-teman baca dari Papage dan Ravelis sendiri. Lalu mungkin aku bisa ke Bang Coy dulu ya. Bang Coy tadi udah Wahid, ke Bang Coy dulu. Dari Ravelis sendiri,
Faktor pendukung apa nih yang membuat Rafli bisa menang 3 kali dari 5 match terakhir, dan kali ini mungkin saja ada trans menang untuk di Rafli sendiri, Bang Coy? Gimana Bang Coy? Kalau untuk Rafli ketemu dengan Favage, ya harus bisa jadi penghambat Favage ya. Oke. Nah, jadi memang dari Coach Kusma ini memang lebih mempersiapkan pemain-pemain untuk menjaga strategi dari Bang Sayan menurut aku. Walaupun di situ memang rata-rata tukang dobraknya banyak lah ya. Diego, Evan ya. Memang jadi lebih memperhatikan fisik pemain sih. Karena memang kalau aku lihat dari postur-postur badan, kalau di sini lebih didominasi sama Favage. Oh iya. Ketika Evan ditarik, ada Al-Fajri lagi. Al-Fajri kita. Iya, ini kan. Terus benar ketika di depan gawang memang harus memaksimalkan ketika bola counter ataupun transisi counter attack, walaupun Bagir lagi bagus-bagusnya ya, tapi kan finishing dari Raffaelli tidak main-main. Set piece-nya juga kemarin bisa menjadi gol. Berapa kali ya kita lihat ya? Kalau yang lewat Sanjaya kan, Bang? Ya. First time. Ya. Oh iya, manis sekali. Serta free kick lawan apa kemarin ya? Moncongbulo Akang sama Ep jadi gol juga. Walaupun kata netizen bagi lagi bagus nih habis nikah. Apakah harus nikah lagi biar makin bagus? Nggak mungkin ya. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Tapi intinya memang harus bisa menghambat sih. Karena tadi ketika kita memang berkompetisi tidak ada kawan di dalam lapangan ya Dom ya. Harus berlomba untuk jadi peringkat. Walaupun menurut aku Raffaelli di tahun ini masih mencoba melihat situasi PFL sih. Ya. Oke, artinya secara serangan dan Favage menurut Bang Coy akan menekan, tapi Rafli harusnya bisa juga memberikan tekanan balik ya Bang Coy. Tapi ini gimana nih menurut Bang Coy antisipasi dari Rafli sendiri untuk menghadapi Favage yang unbeaten sampai saat ini, menurut Bang Coy gimana? Lebih ke pelatih dalam pemasangan pemain. Karena tadi Dom, untuk Favage sendiri bisa dikatakan musim ini tim bertabur bintang lah. Oh iya. Jadi sedangkan Raffaelli bukannya kita bilang tidak bagus, tidak. Tapi kan masih ada yang belum berpengalaman benar untuk menjaga pemain-pemain tipe seperti Evan, tipe seperti Al-Fajri ataupun pemain depan yang sedang menjaga Di Maria. Itu kan benar-benar berbahaya. Ketika memang paketan utamanya Raffaelli sudah kehabisan fisik, otomatis sudah mempersiapkan untuk paketan kedua lagi yang memang harus hati-hati dalam masukan pemain. Lebih hati-hati ya? Lebih hati-hati ya? Benar-benar harus hati-hati. Iya, ini jadi pertandingan yang benar-benar harus menguras tenaga pastinya, karena memang kita tahu pemain Favage, badan besar kan, fisik tapi terkadang tim yang lokal pride seperti ini ketika tim ketemu tim papan atas semangatnya lebih tinggi. Iya, lebih tinggi. Motivasinya lebih tinggi, Bang. Apalagi kalau menurutku malah ini kan pertemuan pertama mereka ya. Itu poin pertama. Yang kedua, Favage belum punya data yang konkret dong karena belum bertemu kan. Seharusnya ya atas kertasnya itu harusnya punya tawaran baru nih dari Rafli. Ya mudah-mudahan kita akan lihat nanti pertandingan berikutnya minggu besok ya. Besok kita lihat apakah bisa berbicara banyak Rafli dengan Favage. Kita lihat. Tapi menurut Bang Wahid gimana? Dari faktor pendukung kemenangan yang akan terjadi di Favage, menurut Bang Wahid, apakah pemain atau mungkin diuntungkan sama kemarin belum minggu lalu nggak ada main atau segala macam? Apa nih yang membuat Favage mungkin akan menang? Pertama keuntungannya selain kedalaman skuad yang bisa kita lihat di sini pemahaman ya Bang, pemahaman terhadap yang dilawan Bang. Jadi seperti yang ini kemarin nih lawan Halus yang 7-1 itu. Nah di sini kan kita bisa lihat dengan skor 7-1 ini saya sangat memahami Bang dari permainan Halus sendiri. Artinya bisa menang telak. Itu artinya bisa memahami strategi lawan, apa yang dipakai sama lawan untuk mengcounter kan. Artinya di sini kita bisa baca untuk Favage sendiri analisa pertandingannya lumayan ini juga Bang. Lumayan bagus lah ya kan. Rafli ya? Iya. Artinya dari faktor pendukung kemenangannya
yang akan mendominasi di Papagi menurut Bang Wahid? Mentalitas sih, mentalitas juara sih kalau saya lihat. Mentalitas juara. Iya. Walaupun belum pernah juara. Belum pernah juara ya. Tapi karena kita bisa lihat yang ditunjukkan sama Papagi sendiri, kita bisa lihat lah udah belum terhenti nih. Kalau belum kalah pasti kita berbicaranya terbaik ya kan. Iya, nonton Papagi sampai selesai. Itulah. Patut ditunggu. Oke, ya kalau kita lihat memang Unbeaten ini adalah salah satu prestasi di beberapa match yang udah berjalan ini ya. Karena memang satu-satunya klub yang belum kalah di musim ini adalah Papagi. Kita nggak bisa bohong gitu. Nah, dari mentalitas tadi kata Bang Wahid, menurut Bang Wahid nih, apa nih yang harus diantisipasi dari Papagi sendiri ketika melawan Reveley yang yang didominasi sama pemain-pemain lokal itu tadi, Bang Wahid? Menurut Bang Wahid gimana? Biasanya kalau tim yang hasilnya positif terus nih Bang, terkadang jangan sampai lupa lah siapa yang harus dilawan, siapapun lawannya harus tetap fokus terus Bang. Ya, karena kan biasanya ada timbul, wah nggak terlalu sih kayak gitu kan, aman sih lawan ini dapat sih. Nah jangan selalu berpikiran pasti kan, karena di futsal sendiri kan tidak ada yang pasti Bang. Yang pasti hanya kematian. Masuk. Karena belum masuk dalam persentase kemenangan. Masih kita serang ya. Sudah kita serang ya. Jadi sebelum pertandingan selesai jangan pernah memastikan bahwanya emang anggapkanlah Rafli ya itu berada di bawah dari Papagi, jangan sampai lengah ya. Jangan sampai tetap fokus ya. Oke. Artinya memang yang bisa diantisipasi Papagi adalah jangan melihat sebelah mata. Karena memang kita tidak tahu nih lawan akan konsep seperti apa nantinya. Lawan akan bisa mengejutkan apa nantinya. Itu yang harus diantisipasi sama Papagi. Tapi secara keseluruhan di atas kertas Papagi menurut Bang Wahid gimana? Tidak diragukan sih Bang. Tapi tidak tutup kemungkinan juga bisa pleset. Karena tadi beberapa faktor kan, apalagi ketika pembacaan situasi atau analisa pertandingan tidak tepat oleh pelatih dan beberapa pemain atau seluruh pemain bisa juga Bang. Faktor bisanya mengalami kegagalan atau kekalahan kan bisa jadi sih. Artinya apapun bisa jadi. Bisa jadi. Walaupun secara kertas Papagi diuntungkan misalnya diunggulkan ya. Untuk prediksi starting five. Nah, kemarin minggu lalu ada yang hampir, ada yang enggak ya. Starting five saya lupa tuh. Ya. Betul nggak ya starting five saya kemarin ya? Starting five Wahid bener gak sih kemarin? Enggak ya? Tim apa ya? Yang mana? Kan ada ya? BTS. Tidak ada yang menang. Oh, enggak ada yang menang. Ada ini. Runtuh Boy main. Oh iya, enggak ada yang ini. Enggak ada yang tepat. Enggak ada yang tepat sih. Kita coba lagi ya. Minggu ini ya, kita coba ya. Starting five untuk Papagi nih, Bang Wahid. Untuk Bang Wahid, pelan-pelan saja Bang Wahid. Silakan kasih starting five Papagi. Kita lihat nama dulu nih Bang. Oke. Biasanya pemain-pemain kunci nih mainnya kedua, ketiga nih. Oke, bisa dilihat mungkin dari penjaga gawang tak tergantikan lah. Ya. Kembaran Bang. Setuju enggak Bang Coy? Jadi kembaran siapa nih Bang Coy? Sempat salah panggil bini kenapa? Kok Bang Cambang lah. Ada Albagi ya. Nah, kemudian di posisi angkor atau Fixo itu ada Suni Rizky ya. Kemudian di ala ada Irfan Maulana. Kemudian ada Andri. Di pivotnya itu ada M Fadri Bang ya. Ya, M Fadri. Al-Fadri. Iya, Al-Fadri. Oke, berarti di kiper ada Al-Bagir, di flank tadi ada Irfan Maulana dan sama Andri ya. Lalu di pivot ada Al-Fadri. Oke. Ini yang akan bermain menurut Bang Wahid yang akan di turnamen pertama ya, starting five ya. Kita lihat minggu depan besok apakah
Ini yang akan keluar. Nggak ingat. Oke. Untuk Rafli, Bang Joy, gimana Bang Joy? Kalau Rafli dari kiper kayaknya Farhan Lubis sih. Farhan Lubis. Oke. Farhan Lubis. Di Angkor itu ada Efrinaldi sama Ansari. Iya. Iya. Ansyari. Di pivot ada Muhammad Sanjaya sama flank Hari Yunandar. Hari Nandar ya? Iya. Kenapa Hari Nandar, Bang? Karena kalau melihat dari beberapa kali starting dan paketan yang ngisi di Selalu ini Rafli, selalu paketan itu sih. Terkadang memang di antara mereka berempat Kang Satria yang coba masuk di paketan itu. Oke. Nggak terlalu banyak perombakan untuk starting five. Rafli ya. Oke. Nah, dari starting five ini lalu kita coba merobos lagi ke persentase kemenangan Rafli. Menurut Bang Coy berapa? Kalau dari Rafli sendiri sih, kalau menurut aku memang harus situasi ini jadi 50-50. Karena memang pertama ini pertemuan yang belum pernah ketemu lah ya ibaratnya ya. Kedua semangat yang pasti melawan tim yang di pucuk peringkat pertama dengan sisi pemain yang bagus lah. Jadi otomatis di sini semangat pemain dari Rafli bertambah ya. Dan ini kemungkinan untuk pertandingan yang seru menurut aku. Kita kan tidak tahu nih, mungkin Farhan Lubis bisa lebih baik daripada Al-Bagir, bisa aja. Bisa saja. Pertandingan ini Bisa saja. seperti pertandingan sebelumnya kita lihat match terakhir kayak Sadakata luar biasa. Oh iya. Merinding bang. Wih, Ah. jadi itu kita tidak ada yang tahu memang. Iya. Orang yang lagi kena gitu tuh ya. Ya. Di kesurupan dia. Kalau ini nonton Kuno basket tuh masuk zone. Nah, bola tentang basket. Bukan Abbas soal, bukan anak basket soal ini. Aduh. Kalau Bang Wahid gimana Bang Wahid? Persentase kemenangan untuk Papage? Bang singkat ya lah ya. Ya. Karena Kan gue bilang 100. enggak. Aduh tuh skip. Karena kan dari tadi kan saya mendominasi tentang hal yang positif nih terkait Papage. 70-30. 70-30. 70-30. Lumayan ya. Berarti ada 30% Rafli akan menang. Ada, Why? ada pasti. Kenapa? Karena tadi kan ketika tim seperti Rafli ini kalau berhadapan sama tim yang di atas puncak kelasnya pasti kan motivasinya lebih Ya. untuk mengalahkan kan. Kembali lagi ya, jadinya motivasi memang yang menjadi sumber kekuatan dari Rafli saat ini. Oke, terima kasih Bang Coy, Bang Wahid. Itu beberapa terawangan kita buat teman-teman semuanya yang mudah-mudahan ini bisa memacu teman-teman untuk lebih menarik lagi nonton PFL sekarang. Dan jangan lupa di like and subscribe. Kita udah sampai di penghujung acara, kawan-kawan. Terima kasih yang sudah nonton, tapi jangan lupa makasih juga buat Saujana dan Jacobs Apparel yang sudah support kita pada hari ini. Kasih hapus dulu. Oke, singkat saja. Udah kayak KGB. Obrolan kita sehari ini udah sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih juga buat semuanya yang sudah nonton sampai akhir. Saya Doblean Hari, ada Bang Coy dan Bang Wahid pamit undur diri. Sampai jumpa di Terawangan. Umpan balik, terawang tuntas sebelum kick off.